Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channelnya Dimi Prasetya nih guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tutorial gimana caranya refleksi kaki yang mudah, belajar belajar refleksi kaki yang mudah ya teman-teman ya. Dan disclaimer, video tutorial ini hanya untuk kita-kita yang baru pemula ya teman-teman ya. Jadi kalau buat yang pro, saya mohon maaf kalau ada kesalahan gerakan ataupun cara yang berbeda gitu. Jadi video ini saya khususkan memang untuk yang benar-benar baru mau belajar untuk refleksi kaki sesuai dengan SOP dan juga memudahkan kita ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus punya mindset gimana caranya kita mijit, anggaplah satu hari itu sampai 7 orang tapi nggak capek gitu. Gimana caranya? Nah, di sini akan saya kasih tutorial. Nah, tapi buat tahap pertama itu saya akan ngasih tutorial tentang refleksi dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk selanjutnya ada pijat kaki, pijat punggung, pijat tangan, dan juga pijat kepala gitu ya. Nah, ini untuk refleksi kaki, hal yang pertama banget itu yang dibutuhkan ini ya, krim massage ya teman-teman ya. Krim massage, handuk ini dua teman-teman ya. Jadi para terapis online itu harus wajib punya dua handuk ini teman-teman. Fungsinya apa? Nanti fungsinya itu kalau misalkan kita habis mijit atau refleksi kaki customer, itu nanti salah satu lapnya bisa buat ngelap bekas oilnya ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi buat pertama, itu handuk dua ini disimpan dulu di bawah kaki ya teman-teman. Karena kan ada yang kadang customer tuh minta pijit cuman di karpet ataupun tikar ya. Memang sih ada yang pakai kasur, cuman dalam beberapa situasi yang namanya orderan online itu pasti ada aja beberapa yang pakai tikar ya teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita ke gerakan awalnya ya. Pertama kita itu pemanasan kayak gini, tangan tangan diselipin, pemanasan, peregangan ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung dipijit ya. Kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tarik lagi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita putar-putar lagi peregangan ke arah luar 8 kali, ke arah dalam 8 kali. Setelah ini kaki bebas ya, mau kaki kiri atau kaki kanan dulu teman-teman ya. Cuman ini biar lebih jelas di kamera, saya kaki kiri dulu ya. Kebetulan modelnya ini kaki istri saya nih teman-teman nih. Nah, terus kita pemanasannya gini ya, dipukul pelan-pelan. Jadi si kulitnya ini kena nempel ke sini ya teman-teman. Pelan-pelan aja. Gitu. Habis dari sini ke telapak kaki. Ini ya. Terus kita putar lagi. Ini biasanya handuk saya ke geser ke belakang dikit ya. Terus kita pakai krim. Kenapa harus pakai krim teman-teman? Jadi kalau misalkan bagian telapak kaki atau bagian punggung kaki pakai oil massage itu kurang licin ya. Jadi saya sarankan rekomendasi pakai yang namanya krim massage ya teman-teman ya. Kalau krim massage itu kan dia teksturnya sama kayak hand body, cuma lebih awet. Jadi kalau krim massage itu memang saya khususkan untuk
daerah telapak kaki, terus daerah betis betis depan yang bulunya banyak ya teman-teman. Itu biar enggak bulunya tuh kecabut. Kadang kalau cuma pakai oil massage doang itu pasti bulunya kecabut ya teman-teman, kalau nggak pakai krim massage. Nah, gerakannya saya lebih gampang gerakan kayak gini teman-teman. Ini ya, pertama dipelanin dulu sambil kita tanya ke customer. Contohnya gini, Kak, mohon maaf ini untuk tekanannya cukup atau enggak. Kalau misalkan customer bilang kurang keras, baru kalian bisa tambah. Soal gerakan itu kalian bisa bebas ya, lebih nyaman yang mana. Kalau saya lebih nyaman yang ini, dan ada juga yang gerakannya begini teman-teman, itu ya. Kalian bisa bebas untuk gerakannya senyaman kalian, dan jangan lupa gerakannya itu slow ya, jangan yang begini banget gitu, jangan, harus slow ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau latihan, kalian bisa coba putar yang musik relaksasi spa, itu kan alunan pianonya pelan. Nah, itu kalian sesuaikan alunan pianonya dengan gerakan tangan. Karena yang namanya refleksi itu atau pijat itu, customer butuh yang namanya relax ya, teman-teman. Jadi jangan kekencengan gini, apalagi sampai badannya ikut-ikutan kayak begini nih gitu. Cukup gerakan di tangan aja. Tenaga fokus di jempol, atau kalau di sini fokus di telunjuk atau dan jari tengah ya teman-teman ya. Dan yang direfleksi pertama itu sela-sela tulang kaki teman-teman ya. Ini kan ada urat. Nah, kalau di sini nih titik urat, kalau untuk laki-laki titik urat kejantanan ada di sini ya teman-teman. Nah, gini. Kalau untuk lamanya, teman-teman bisa hitung dalam hati kalau yang baru belajar. Misalkan satu ruas ini 20 hitungan. Jadi gini ya hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 teman-teman. Nah, nanti 20-nya udah selesai, pindah ke sebelahnya. Pokoknya di antara ruas. Dan jangan lupa tenaganya ditahan ya teman-teman ya. Tenaganya ditahan. Terus ditanya lagi customer tekanannya cukup atau enggak gitu ya. Ini ya, di ruas. Untuk gerakan jangan terlalu cepat ya. Kalau saya kan memang karena udah biasa di tempat spa pakai musik relaksasi, jadi udah ibaratnya di dalam otak itu udah kebayang alunan musiknya slow apa. Nah, kita tinggal ikutin aja. Buat teman-teman yang baru belajar, boleh sambil dengerin musik relaksasi spa ya. Jadi kalian benar-benar ikutin alurnya ya, kecepatannya ya. Karena kalau kita patokannya musik spa, relaksasi spa, makin pelan itu makin customer tuh relax. Tapi jangan lupa tekanannya juga ya. Banyak orang yang mijit kayak gini, tapi nggak ada tekanan. Maksudnya tekanannya tuh dia nggak terarah gitu. Nah, itu kurang disarankan teman-teman ya. Lebih baik pelan tapi terfokus gitu. Pelan tapi pasti ya. Kena semua jalur uratnya. Ini juga sama hitungannya sampai 20. 1, 2, 3, 4, sampai 20. Pindah ke sebelahnya. Pindah lagi. Pokoknya ada jalur eh, di tengah-tengah ruas tulang ya teman-teman, itu ada jalur urat, itu yang kita pijit. Nih. Kalau udah sampai 20, pindah lagi ke sebelahnya. Sampai sini ya. Nah, kalau ini udah 20,
baru ke atas sini, ke pergelangan. Nah, ini ada satu hal lagi teman-teman ya, buat pijit ataupun refleksi itu tekanan tangan bisa kita bagi ke beberapa tempat ya. Contoh gini, ada yang tekanan dari ujung jempol, ada yang tekanan merata di sini, ada yang tekanannya harus merata di sini, ada yang tekanannya merata di sini. Jadi setiap bagian tubuh tekanannya beda-beda ya. Kalau yang tadi tekanan fokus di ujung jempol. Kalau yang begini tekanan fokusnya di sini ya teman-teman ya. Ini. Jadi dia lebih merata. Karena yang namanya pijat online itu kan di waktu ya teman-teman ya. Ada yang sejam, ada yang sejam setengah, ada yang 2 jam. Nah itu kita harus pinter-pinter ngatur waktunya. Kalau misalkan tadi hitungan 20, itu saya pakai buat yang pemesanan di 1,5 jam. Kalau misalkan customer pesan yang 2 jam, saya pakai hitungan 30 ya teman-teman. Nah kalau misalkan hitungan sejam, saya pakai hitungan yang 15. Itu ya. Nah setelah dari sini, kita pindah ke bawah mata kaki. Ini ya. Dari depan, ngikutin alur mata kaki. Ini ya. Ini juga sama pakai hitungan. Nah, terus untuk sebelahnya sama. Di bawah mata kaki juga. Tariknya dari depan sini, belakang, tarik dari depan, belakang. Ngikutin alur mata kaki ya teman-teman sini ya. Nah, kalau ini udah selesai, saya biasanya ke bawah sini teman-teman nih. Nah, kalau ini tekanannya jangan di ujung, tapi tekanannya merata di sini ya teman-teman ya. Jangan cuma di ujung sini. Kalau di ujung sini ngerasa sakit. Kalau misalkan tekanan rata di sini, itu nanti kerasa ke customer itu relax ya. Begini. Sama hitungannya 20 juga. Untuk tekanan bebas. Mau pelan dulu atau mau langsung kenceng. Yang penting sekiranya kalau kita pakai tenaga nih, sekiranya customer ngerasa sakit, kita kurangin gitu ya. Jangan langsung dihajar tenaga kenceng, jangan. Karena nggak semua customer biarpun badannya gede, dia suka yang kenceng, nggak suka gitu. Karena pada intinya yang namanya pijit itu butuh yang namanya relax dan ngilangin pegel-pegel ya. Habis dari sini sebelahnya ini ya, gerakannya dari atas ke bawah. Nah ini selesai, kita pindah ke jari kaki. Nah buat jari kaki sendiri ada 2 gerakan. Yang pertama ambil dari sini ya, pakai ujung. Tapi kalau ngambilnya begini itu cepat pegel ya, tergantung posisi kita juga. Kalau ngambilnya begini cepat pegel, jadi lebih mending begini aja ya. Dari sini pindah ke sebelahnya, sama hitungannya, mau 10, mau 20, mau 30, sama tetap ya. Tapi gerakan tekanannya dipindah-pindah teman-teman ya. Jadi gini, ini anggaplah ini jari kaki nih, kita mijitnya jangan fokus di tengah. Jadi misalkan di tengah,
anggaplah ini jadi kaki ya, pijit di tengah, terus pindah ke samping kanan, terus pindah ke samping kiri tuh ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, pindah ke jari tengah. Kalau untuk posisi diusahakan senyaman mungkin, karena baik lagi mindset kita itu gimana caranya biar mijit sehari 6 atau 7 orang kita nggak capek ya teman-teman. Jangan sampai kita fullin semua tenaga di customer pertama, tiba-tiba dapat customer kedua tenaga udah habis nih. Wah gawat kalau kayak gitu ya teman-teman ya, karena bisa mempengaruhi penghasilan kita juga sehari-hari. Itu cukup tangan aja yang bergerak, badan nggak usah ikutan gerak ya, karena saya sering lihat kalau orang mijit kaki ataupun refleksi, jadi tangan maju badan ikut maju gitu. Nah itu sebenarnya gerakan yang nggak perlu ya teman-teman. Jadi cukup bagian tubuh yang gerak aja, yang diperlukan yang gerak gitu. Tangan badan diam aja gitu. Nah ini ke sini jari. Nah kalau jari udah, kita pindah ke sini. Nih bagian sini ya, samping ya, bagian sini ya, bagian sini teman-teman, jari. Pelan-pelan juga sama ini. Pelan-pelan, terus pindah ke bawah. Nah sekarang kita pindah ke telapak kaki ya teman-teman ya. Nah bagian telapak kaki itu kalian bisa pakai cara yang begini. Kalau saya pakainya gini ya, sela-sela sini. Karena kalau saya kan udah biasa ya, kalau misalnya buat yang pemula nanti ada triknya. Yang penting titiknya ini di sela-sela, sela-sela jari sini ya ambilnya ya. Sela-sela jari sini, habis ke sini, sampai sini dulu. Batasnya sampai sini ya. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Terus sebelahnya lagi sama pindah ke sini. Nah, karena kita posisinya duduk atau berdiri, otomatis kan bagian bawah sini tuh susah ya. Nah, caranya biar kita nggak terlalu bungkuk, itu gini ya teman-teman. Kita siapin tangan kita begini, ya, begini. Terus dari telunjuk itu ngikat jempol kiri, ini ya. Dari telunjuk ngikat jempol kiri, terus yang empat jari ini megang ke punggung kaki customer. Nah, di sini kita baru bisa gerak bebas. Nah, begini ya. Makanya kalau kalian mau bedain orang yang sering refleksi atau enggak, kalian bisa lihat di sini ya, sama di sini. Kalau dua ini sering kapalan, tuh kelihatan ya bedanya. Kalau dua titik ini kapalan, berarti dia tukang refleksi teman-teman ya. Baik lagi, gini, tangan mekar, yang kiri ke sini, telunjuk kanan, ikat jempol, gini ya. Terus begini, kayak ngulek ya. Ya, itu merata ya. Nah, kalau misalkan gerakan kayak gini kalian udah bisa, ini lebih gampang ya teman-teman ya. Nggak perlu keluar tenaga gede. Karena tadi
dari awal emang fokus saya masih tahu ke teman-teman pemula, biar kita nggak capek mijit 1, 2, sampai 7 orang. Gimana caranya ngulek begini ya. Atau kalau misalkan kalian yang memang udah tenaganya kuat, nah bisa begini sistemnya, pakai jempol ya. Nah dari sini terus ke sini ya, dari sini tarik ke dalam, sini tarik ke dalam, ini tarik ke dalam, ini tarik ke dalam, tuh ya. Nah kita anggap bagian sini udah selesai, terus kita pindah ke kaki depan teman-teman, karena kalau refleksi batasnya itu sampai dengkul ya, sampai lutut ya. Sekarang kita pindah ke kaki depan. Nah ini anduk kita pindah lagi ke sini, geser ke belakang. Nah kalian perhatiin teman-teman ya, betis depan ini biasanya laki-laki kan banyak bulunya. Nah banyak bulu itu wajibnya pakai krim massage, jangan pakai oil ya teman-teman. Kalau pakai oil itu nanti keset dan juga bulu-bulunya nanti rontok ya. Nah kalian pijit dari sini pelan, pijit di daerah sini dulu ya, di daerah sini ya, pelan, tekanan merata di sini. Jangan pakai ujung jempol, kalau pakai ujung jempol kan begini ya, itu nggak merata tekanannya, malah bikin customer itu sakit. Nah tekanan merata di sini, langsung tarik ke depan. Kembali lagi tanya ke customer, gimana kak untuk tekanannya, udah cukup atau belum gitu ya. Kalau misalkan sekiranya kekerasan tinggal dikurangin, atau kalau misalkan kata customernya kurang keras kak gitu ya, tinggal kita kencengin aja ini ya. Kalau misalkan udah lancar sebelah sini, kita pindah ke dalam. Nah ini kelihatan teman-teman ya, jadi di sini tuh di belakang tulang kering itu kan ada urat. Kalau kalian ngerasa di sini nanti tuh ada urat-urat yang gerenjil ya, ibaratnya kayak kelereng kecil-kecil, tapi eh, apa ya, kayak urat yang beku gitu ya teman-teman ya. Nah kalian bisa fokus di sini mungkin ya, tapi pelan-pelan untuk tekanannya ya, jangan terlalu kencang ya. Ini, nah fokus di area sini. Biasanya di area sini nih, kayak video saya sebelumnya ya yang ngasih tahu kalau misalkan bagian belakang sini sering kesemutan, sering kram kalau habis jongkok ataupun habis sila, ya kan titiknya ada di sini. Nah ini terbengkak nih urat di sini. Nah urat ini yang kalian pijit sampai bengkaknya hilang. Pijit pelan aja ya. Nah misalkan bisa fokus di sini. Fokus di sini. Terus sekiranya udah cukup, naik ke dengkul ya. Dengkul sampai sini aja, lutut ya. Lutut sampai sini. Dari bawah tempurung dipijit pelan-pelan. Terus geser ke atas.
Nah, pindah ke atas tempurung. Bagian ini yang biasanya paling sakit ya buat customer, karena tempurung lutut itu kan sering dipakai ya, ibaratnya sering duduk di motor atau naik tangga. Bagian dengkul ini lebih sering sakit kalau customernya itu kurang asupan kalsium. Nah, anggaplah dengkul ini udah kelar. Untuk nutup sesi kaki pertama, kalian ini lagi ya, pukul lagi. Kalian pukul pelan-pelan untuk pemanasan. Nah, baru anduknya itu digelar ya. Kalau saya ngomongnya gelar ya, cuman ditutupin gitu. Nah, sambil dipijit-pijit begini, tarik ke bawah sambil ngelap oil atau krim yang udah kita pakai. Nah, jadi si customer itu kalau habis kita pijit, badan dia nggak berlumuran minyak ya teman-teman ya. Fungsinya anduknya itu kayak gini. Pijit lagi pelan-pelan sambil ngelap minyaknya. Ini triknya ya teman-teman ya, biar customer merasa puas, customer juga ngerasa rileks. Baru pindah ke kaki sebelah. Gitu ya. Untuk kaki sebelah juga gerakannya sama teman-teman, nggak beda jauh, cuma beda posisi aja. Nah, gitu ya untuk gerakan refleksi sederhana bagi kita para pemula ya teman-teman. Itu. Jadi semoga apa yang saya kasih tahu, apa yang saya buat di video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa berguna ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini, dan kalau bisa jangan lupa sawerannya dari Super Thanks ya teman-teman. Nah, kembali lagi di video selanjutnya nanti akan saya kasih tutorial buat pijit bagian betis belakang, paha, punggung, sama bagian tubuh yang lainnya gitu ya. Sampai jumpa ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya lagi jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.